Ntar dulu, belum mulai-mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Ferni Effendi, NIM 077. Saya Muhammad Abdullah Rifki, NIM 078. Saya Tommy Wismendra Tama Pamara, NIM 118. Nama saya Bagus Gigih Kurnia Akbar, NIM 124. Nama saya Eri Yovando Setia Putra, NIM 126. Kami ingin mempresentasikan tentang pengelolaan risiko asuransi yang akan kami jelaskan di PPT di bawah ini. Ya, pertama ada penerapan manajemen risiko dalam asuransi. Mekanisme manajemen risiko dalam asuransi ini melalui risk transfer atau risk sharing atau pengalihan risiko. Konsep manajemen risiko tidak boleh dicampur adukan dalam konsep asuransi. Manajemen risiko dalam asuransi adalah peninjauan risiko dari sudut pandang seorang manajer asuransi. Risiko yang ada dalam masyarakat bisa dilihat dari dua segi, yaitu pembelian asuransi atau pemegang polis atau penjual asuransi, perusahaan asuransi. Tujuan penerapan manajemen risiko di industri asuransi adalah dapat meminimalisir dan mengelola risiko yang berdampak negatif pada tujuan visi dan misi perusahaan agar tidak membuat kerugian. Maka staf atau manajer dari asuransi harus bisa mengelola risiko yang sewajarnya. Selanjutnya teman saya lanjutkan. Umumnya perusahaan asuransi memfokuskan pada seleksi resiko atau underwriting. Pelaksanaan survei adalah bagian dari proses manajemen risiko underwriting. Survei juga merupakan aplikasi prinsip kehati-hatian atau prudent underwriting yang selalu menjadi paradigma para underwriter. Di next run. Next. Surveyor adalah mereka yang dianggap berada di unit manajemen risiko. Tugasnya melakukan survei terhadap objek yang akan diasuransikan. Yang paling mudah merontokkan reputasi perusahaan asuransi umumnya disebabkan kekecewaan nasabah saat mengurus klaim. Dua hal berkaitan klaim ditolak atau pengurusan yang rumit. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang resiko dalam perusahaan asuransi. Yang pertama ada resiko spekulatif. Nah, resiko spekulatif ini di bidang teknik seperti menjalankan produk asuransi yang justru merugikan atau struktur biaya produk tertentu yang menjadikan premi tidak bersaing dan gagal memperoleh dukungan reasuransi ataupun salah memilih perusahaan asuransi. Nah, selanjutnya adalah resiko murni. Untuk resiko murni sendiri, ada kemungkinan kerugian. Seorang pemilik rumah terbuka kemungkinan terhadap kemungkinan kerugian karena kebakaran. Resiko ini hanyalah mempunyai kemungkinan kerugian dan tidak mempunyai kemungkinan untung. Baiklah, slide selanjutnya. Resiko spekulatif ini di bidang organisasi dan sumber daya manusia, yaitu dalam hal penyusunan struktur organisasi, analisa jabatan, uraian tugas, dan tanggung jawab, serta rekrutmen, training, maupun pengembangan sumber daya manusia perusahaan. Untuk resiko atas kekayaan maupun sumber daya manusia perusahaan, seperti lazimnya perusahaan tertanggung, atau harus dibuat program asuransinya. Lazimnya dikerjasamakan dengan asuransi lain. Selanjutnya ada resiko murni. Resiko murni yaitu resiko yang hanya ada kemungkinan kerugian. Seorang pemilik rumah terbuka kemungkinan terhadap kemungkinan kerugian karena kebakaran. Resiko murni yang dihadapi seseorang. Selanjutnya ada resiko murni yang dihadapi seseorang, keluarga, perusahaan, dan organisasi lain dapat digolong-golongkan ke dalam resiko pribadi, resiko harta, dan resiko penanggung jawaban.
Selanjutnya ada tugas manajer asuransi mengatasi resiko. Bagi seorang manajer asuransi yang penting untuknya adalah melihat resiko dari segi pembelian asuransi. Usaha yang harus dijalankannya adalah terutama harus menitik beratkan pada prevention of loss. Dan ada fungsi pemimpin bagian asuransi adalah untuk memikirkan bagaimana caranya agar risiko dapat ditangani, apakah dengan jalan mempertanggungan atau dengan menggunakan self insurance atau asuransi sendiri. Ya, lalu berikutnya tentunya ada bila mana kita lihat perusahaan asuransi umum yang ada di Indonesia, maka masalah yang dihadapi oleh perusahaan asuransi itu ada dua. Yang pertama masalah internal sama eksternal. Nah, untuk masalah internal itu biasanya terdiri dari lack of management skill, lalu ada lack of modern administration. Lalu ada juga kurang latihan, pengalaman, skill, dan technical know-how. Nah, lalu juga ada kurangnya tenaga kerja yang berkualitas, acceptable, dan capable. Nah, lalu ada juga kurangnya kesenangan bekerja yang disebabkan oleh rendahnya tingkat upah serta biaya-biaya penghidupan yang meningkat setiap harinya. Nah, itu dari yang internal. Lalu ada masalah eksternal. Nah, yang kedua masalah eksternal itu biasanya berpengaruh juga pada operasi perusahaan asuransi, misalnya faktor-faktor yang disebabkan oleh keadaan ekonomi yang tidak stabil, terutama membawa pengaruh pada hasrat menabung, serta untuk melaksanakan investment atau fixed investment. Lalu ada juga karena pengaruh keadaan moneter dan kebijaksanaan keuangan pemerintah. Itu biasanya diperbacakan. Dan lalu yang ketiga, yang terakhir, aspek undang-undang. Itu bisa bertambah besarnya pengawasan negara untuk campur tangan dalam perusahaan-perusahaan asuransi. Ya, lalu kemudian ada risk management. Bisa timbul dalam masyarakat bila perusahaan-perusahaan berkembang, terutama perusahaan industri. Itu karena meluasnya industri akan menyebabkan resiko yang ada dalam asuransi itu bertambah kompleks. Lalu dengan majunya perindustrian, maka hasrat akan bertambah besar. Lalu perlu adanya bagian tersendiri dalam perusahaan guna mengatur resiko-resiko. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Oke, terima kasih.